Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita akan membahas mata kuliah bank dan lembaga keuangan, tugas Bank Indonesia sebagai sub materi bank pada hari ini. Saya pribadi sebelum memulai kuliah ingin menjelaskan dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua mengenai tugas Bank Indonesia dalam hal sebelum kita masuk mengenai tugas Bank Indonesia, izinkan saya menjelaskan mengenai alur dari kita mengetahui tujuan Bank Indonesia. Yang kedua, malam hari ini kita membahas mengenai tugas-tugas Bank Indonesia yang hubungan dengan pemerintah, terakhir hubungan dengan dunia internal. Dalam 4 ini, bagaimana Bank Indonesia berada di posisinya yang sangat berguna untuk sejarah yang akan kita kenalkan adalah Bank Indonesia itu berasal dari De Javase Bank Nederland yang merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda. De Javase Bank Nederland didirikan pada zaman Belanda, tepatnya 10 Oktober 1827. Dalam rangka membantu pemerintah Belanda untuk mengurus keuangannya di Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian De Javase Bank dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia pada 6 Desember 1901, Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951 menjadi Bank Pemerintah Republik Indonesia. Berarti di sini sejak 1945 negara Indonesia berdiri, merdeka, 6 tahun setelah itu baru memiliki Bank Sentral Republik Indonesia. Itu yang pertama kita tujuan Bank Indonesia. Adapun tujuan Bank Indonesia adalah seperti uang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 99. Bab 3 pasal 7 adalah untuk mencapai dan melihara kestabilan rupiah. Adapun maksud stabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah apa? Yang pertama, stabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju. Kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap nilai mata negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap negara. Bahas yang utama adalah tugas-tugas kita masuk ya. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini sudah pasti sebagai tugas yang utama Bank Indonesia melalui pertama menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju yang ditetapkan. Di setelah Bank Indonesia memonitor bagaimana laju inflasi deflasi terjadi selama waktu yang ditentukan. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tapi tidak terbatas pada bukan di pasar uang, baik mata uang rupiah ataupun falas. Penetapan tingkat diskonto, lalu penetapan cadangan wajib minimum, khususnya untuk perbankan bank umum. 5. Juga untuk bank umum
mengatur kredit ataupun orang kredit, misalkan ada LTV-nya, loan to value, ataupun mana cara. Lalu memberikan kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, juga melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, mengelola cadangan devisa, menyelenggarakan survei secara berkala, waktu diperlukan yang dapat makro dan selanjutnya tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sistem pembayaran, kewajiban penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan, menetapkan pengguna alat pembayaran, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk pergantian dengan nilai yang sama, mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, menetapkan macam harga di uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan dalam tanggal mulai berlakunya sebagai alat barangnya. Lalu kita masuki hubungan pemerintah. Mengapa tugas BI mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran? Karena bank umum melaksanakan sistem pembayaran dikontrol dengan Bank Indonesia. Ada yang gagal dalam kelancaran sistem pembayaran bisa bersifat sistem. Itu suatu resiko yang terjadi apabila salah satu bank penyelenggara pembayaran gagal ataupun bilang clearing, bisa mengakibatkan penerima orang yang mendapatkan bayaran itu mengganggu dalam proses sebagai siklus pembayaran rantai dan yang lainnya terus berlanjut. Satu gagal akan berkembang ke rantai-rantai. Mengapa menjadi sistem? Kan gagalnya pelaksanaan jual beli. Kalah clearing itu dikarenakan hanya dalam pembayaran, sistem pembayaran ada. Oleh karena itu, wajib dengan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan agar akhir transaksi bayaran antara bank berjalan dengan baik, tidak ada kerugian pada akhir. Lalu kita membahas mengenai hubungan dengan pemerintah. Bahwasannya hubungan pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 sebagai berikut. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap utang luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Jadi di sini apabila pemerintah ingin membuat suatu keputusan mengenai permasalahan masalah ekonomi seperti yang terjadi saat pandemi seperti ini yang sudah berjalan lebih setahun, pemerintah wajib mengundang Bank Indonesia dan DPR dalam rangka mencari dan membahas jalan keluar masalah ekonomi. 4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas. 5. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat negara, pemerintah wajib dahulu berkonsultasi dengan BI dan DPR. Yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat-surat negara yang diterbitkan. Dalam rangka apa surat utang negara? Rangka pemerintah dibanding. Yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam rangka apa? Dalam rangka perekonomian. Hubungan dengan dunia internasional. BI dapat bekerja sama dengan sentral negara-negara lain di dunia dan organisasi dan lembaga internasional. Dalam hal disyaratkan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara, maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia. Jadi Bank Indonesia sebagai perwakilan suatu negara dalam hal menjadi anggota. Demikian paparan tugas-tugas Bank Indonesia untuk kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk menjaga perekonomian lebih baik. Perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.